Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan PowerPoint tugas desain dan strategi pembelajaran administrasi perkantoran tentang teori konektivisme. Perkenalkan, nama saya Ataya Aulia Maheswari sebagai moderator yang akan memandu presentasi hari ini. Dan teman-teman saya, Saya Putri Arisma dengan NIM 2407 120127. Saya Irfan Nuranda dengan NIM 24071201059 sebagai penanya. Saya Ratma Dewi dengan NIM 2407120042 sebagai penjawab pertanyaan. baik tanpa berpanjang kata, presentasi akan dimulai dengan memaparkan materi yang akan disampaikan oleh Putri. Materi yang pertama adalah definisi konektivisme. Konektivisme menggambarkan tingkat keterhubungan antara individu, organisasi, wilayah, maupun negara melalui sarana komunikasi dan transportasi. Dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, konektivitas dipahami sebagai kemampuan suatu sistem, jaringan, atau perangkat untuk saling terhubung dan bertukar informasi secara efektif. Menurut Wahyuningsih 2013, konektivitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, karena semakin tinggi tingkat keterhubungan, semakin mudah pula arus informasi, transaksi, dan kolaborasi dilakukan. Hal ini memungkinkan efisiensi memperluas akses pasar, serta meningkatkan produktivitas. Konsep ini sangat penting di berbagai sektor karena mempengaruhi kecepatan efisiensi dan kualitas komunikasi atau interaksi yang terjadi. Menurut George Siemens, konektivisme adalah sebuah teori pembelajaran yang dikembangkan untuk menjawab tantangan belajar di era digital. Teknologi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar, karena ia membantu individu untuk terus memperbarui pengetahuannya melalui koneksi yang mereka bangun. Prinsip menurut Georgievs konektivisme, pembelajaran dan pengetahuan bergantung pada keanekaragaman pendapat. Pembelajaran adalah proses menghubungkan node informasi. Pembelajaran dapat terjadi di luar individu. Kemampuan untuk mengetahui lebih penting daripada apa yang diketahui. Menjaga dan membimbing koneksi adalah kunci untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Kemampuan melihat hubungan antara bidang, ide, dan konsep merupakan keterampilan inti. Pengambilan keputusan adalah pembelajaran itu sendiri. Menurut Stephen Doss, konektivisme adalah sebuah teori pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya tersimpan dalam diri individu, tetapi juga tersebar di seluruh jaringan yang melibatkan teknologi dan komunitas. Doss menegaskan bahwa dalam era digital ini kemampuan untuk menemukan, menyaring, dan menghubungkan informasi menjadi lebih penting daripada sekedar menghafal pengetahuan. Prinsip menurut Stephen, pengetahuan bersifat terdistribusi dan dapat ditemukan di berbagai sumber. Pembelajaran terjadi melalui membangun dan menavigasi jaringan informasi. Kemampuan menghubungkan node atau sumber pengetahuan menjadi kunci pembelajaran. Proses belajar bersifat dinamis karena jaringan dan informasi selalu berubah. Teknologi serta interaksi sosial memegang peranan penting dalam mendukung pembelajaran. Prinsip teori konektivisme. Zona perkembangan proksimal (JPD) adalah
Jarak antara kemampuan siswa melakukan tugas secara mandiri, perkembangan aktual, dan kemampuan yang bisa dicapai dengan bimbingan atau bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang bisa kompeten perkembangan potensial. Scaffolding adalah metode pemberian bantuan atau dukungan yang diberikan guru atau pembimbing untuk membantu siswa menyelesaikan tugas-tugas yang berada di dalam zona perkembangan proksimalnya. Pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan di mana siswa bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan masalah, berdiskusi, dan saling berbagi pengetahuan, sehingga tercipta pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, model pembelajaran konektivisme. Model pembelajaran konektivisme ada 6 macam. Yang pertama yaitu kolaboratif digital learning, yang kedua MOOC atau Massive Open Online Courses, yang ketiga Personal Learning Network atau PLN, yang keempat Blended Learning atau integrasi antara tatap muka dan digital, yang kelima Problem Based Learning atau PBL, dan yang terakhir, networking learning atau pembelajaran berjejaring. Selanjutnya, implementasi teori konektivisme di pembelajaran. Yang pertama yaitu peran guru sebagai fasilitator digital, yang kedua pemanfaatan teknologi dan platform digital, yang ketiga membangun networking, keempat kolaborasi dan berbagi pengetahuan, yang kelima pembelajaran mandiri, keenam memecahkan masalah berbasis digital, dan yang terakhir evaluasi dan refleksi online. Baik, untuk kesimpulan, konektivisme menekankan pentingnya jaringan pengetahuan atau belajar tidak lagi hanya terjadi di dalam otak individu, tetapi melalui hubungan antara manusia, teknologi, dan sumber informasi digital. Peran teknologi menjadi krusial sebagai penghubung dan penyimpan pengetahuan, sehingga kemampuan untuk mengakses, memilih, dan mengelola informasi lebih penting daripada sekedar menghafal. Pembelajar modern harus adaptif dan kolaboratif, karena pengetahuan bersifat dinamis dan terus berkembang. Dengan demikian, konektivisme menjadi landasan penting bagi pendidikan abad 21, terutama dalam pembelajaran berbasis digital dan lifelong learning. Baik, untuk pemaparan telah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya terkait materi yang telah dipaparkan? Saya ingin bertanya, Baik, Kak Irfan, kami persilahkan untuk bertanya. tadi di dalam materi dijelaskan bahwa teori konektivisme itu dianggap relevan di era digital. Nah, mengapa sih teori konektivisme dianggap relevan di era digital dibandingkan teori pembelajaran sebelumnya? Selanjutnya, pertanyaan saya yang selanjutnya adalah bagaimana teknologi berperan sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses pembelajaran konektivisme? Yang selanjutnya, bisa nggak sih berikan saya contoh nyata penerapan konektivisme dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa? Pertanyaan saya yang selanjutnya, menurut kalian sendiri, bagaimana konektivisme dapat meningkatkan kolaborasi antar siswa di kelas digital?
Oke, yang terakhir, apakah ada kelemahan dari teori konektivisme ini jika diterapkan pada kondisi pendidikan di Indonesia? Oke, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Akan kami tampung dulu. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Irfan. Pertanyaan pertama itu, mengapa teori konektivisme dianggap relevan di era digital dibandingkan teori pembelajaran sebelumnya? Maka jawabannya, teori konektivisme itu dianggap relevan di era digital karena mampu menjawab kebutuhan belajar yang terus berubah dan tidak lagi hanya bergantung pada guru atau buku. Pengetahuan kini tersebar luas di internet, media sosial, dan teknologi digital, sehingga pembelajaran itu lebih menekankan pada kemampuan membangun jejaring, mengakses, serta memperbarui informasi. Berbeda dengan teori sebelumnya yang fokus pada individu, konektivisme itu menempatkan teknologi sebagai bagian dari proses belajar dan menekankan keterampilan abad 21 seperti literasi digital, berpikir kritis, dan adaptasi terhadap perubahan. Apa sudah tepat jawabannya untuk nomor pertama? Sudah, Kak. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua itu bagi Oke. Dalam pembelajaran konektivisme, teknologi itu menjadi bagian tak terpisahkan karena berfungsi sebagai media jaringan pengetahuan, penghubung antar individu, serta sumber informasi yang terus diperbarui. Men- Melalui teknologi, peserta didik itu dapat membangun koneksi, berkolaborasi dengan komunitas global, dan mengakses pengetahuan dari berbagai sumber digital secara cepat. Selain itu, teknologi juga melatih literasi digital sekaligus memungkinkan pembelajaran yang lebih adaptif sesuai kebutuhan individu. Dengan demikian, teknologi itu tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai pusat dan jembatan utama dalam proses belajar berbasis jejaring. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga itu bagaimana contoh nyata penerapan konektivisme dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Oke, maka jawabannya itu contoh nyatanya itu seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah itu tidak hanya mengandalkan catatan dosen, tetapi juga bisa mencari referensi dari jurnal online, menonton video penjelasan di YouTube, berdiskusi di forum mahasiswa, serta memanfaatkan AI atau aplikasi akademik lainnya untuk merangkum artikel. Eh, Mahasiswa juga dapat bergabung dengan grup WhatsApp atau Telegram untuk berbagi materi dan mengikuti webinar untuk menambah wawasan. Proses ini juga menunjukkan bahwa ia membangun jejaring pengetahuan melalui kombinasi antara manusia, teknologi, dan sumber digital sesuai dengan prinsip konektivisme. Untuk pertanyaan keempat itu menurut kami bagaimana konektivisme dapat meningkatkan kolaborasi antar siswa di kelas digital. Maka konektivisme itu dapat meningkatkan kolaborasi antar siswa di kelas digital karena menekankan pentingnya jejaring pengetahuan dengan melalui platform digital seperti LMS, forum diskusi, atau grup belajar online, itu siswa bisa saling berbagi informasi, bertukar sumber belajar, dan memberi umpan balik secara real time.
teknologi juga memungkinkan mereka berkolaborasi lintas tempat dan waktu. Misalnya mengerjakan proyek bersama lewat Google Docs atau berdiskusi di aplikasi video conference. Dan dengan begitu, setiap siswa itu tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga kontributor dalam jaringan belajar, sehingga tercipta kolaborasi yang lebih aktif, terbuka, dan dinamis. Lalu pertanyaan terakhir itu, apakah ada kelemahan dari teori konektivisme jika diterapkan pada kondisi pendidikan di Indonesia? Maka jawabannya itu ada. Penerapan konektivisme di Indonesia itu memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu kesenjangan akses teknologi. Itu masih tinggi, terutama di daerah terpencil yang minim internet atau perangkat digital, sehingga tidak semua siswa itu bisa terhubung dengan jaringan pengetahuan. Yang kedua itu ada literasi digital yang rendah, membuat sebagian siswa kesulitan memilah-milih informasi yang valid dari banjir data online. Yang ketiga itu masih ada budaya belajar konvensional yang menekankan hafalan dan peran dominan guru, sehingga konsep belajar mandiri berbasis jejaring belum sepenuhnya diterima. Akibatnya, penerapan konektivisme itu berpotensi timpang jika infrastruktur dan keterampilan digital belum merata. Apakah ada masukan dari jawaban-jawaban yang sudah dipaparkan? Tidak ada, Kak. Cukup. Terima kasih. Oke, jika cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ratma atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Eh, Baik, demikian presentasi hari ini tentang teori konektivitas dari kelompok 8. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.